Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia pada hari Ahad sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia bagian Barat paman kami yang tercinta, suami dari Mami Janab Janti dan merupakan abi dari Bang Musa, Kak Muni dan Kak Ida. Telah disolatkan bareng-bareng pada esok harinya sekitar pukul 9 pagi di halaman Masjid Manarul Islam Bangil bersama semua petugas, relawan, hadatolan dimanapun berada yang meluangkan waktunya Masya Allah untuk ikut dalam penghormatan terakhir, menyolatkan bareng-bareng, kemudian mengantarkannya ke pemakaman yang semoga diridai Allah Ta'ala, menjadikan sebuah pahala buat mereka, yaitu pahala 2 qirat sebagaimana yang telah Rasul sampaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, pada intinya kita dalam antrian malaikat maut, seberapapun usia kita, kecil, dewasa, tua, muda, laki dan perempuan, kita dalam antrian, kita dalam antrian, kita dalam antrian. Mohon dimaafkan ketika rahimahullah Qasim bin Nurdin jika selama hidup terdapat kesalahan, salah ngomong, salah ucap, salah perkataan, salah perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga bisa dimaafkan kiranya, pun berharap dari rasa maaf tersebut Allah akan memberikan rahmat buat para donatur, para teman-teman, para sahabat, keluarga yang ikut mendoakan memberikan maafnya untuk rahimahullah Qasim bin Nurdin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan pada hari kiamat akan diberikan balasan yang sempurna untuk setiap perbuatan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguh benar adanya bahwa kematian adalah sebaik-baik nasihat. Ketika kita dalam kondisi janin usia 0 sampai dengan 4 bulan, Allah telah mengutus malaikat menetapkan 4 hal yang terjadi pada kehidupan manusia sampai dengan kematiannya, yakni rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia atau kesengsaranya selama hidup. Semoga rahimahullah Qasim bin Nurdin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan siksa kuburnya, diringankan hisabnya kelak, diterima semua amal ibadahnya, dan tak lupa keturunannya senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, selalu gemar berbagi buat sesama, dan semoga dengan rahmat itu semakin menyadari bahwa itu pula yang akan kita bawa kembali pulang menghadap Allah Ta'ala. Bisa jadi amal kita terbatas, tapi semoga rahmat Allah atas upaya kita untuk bertobat, istighfar, menjadikan Allah meridhoi hidup kita mulai dunia sampai dengan akhirat. Kita pada saat ini mungkin bisa jadi masih hidup, tapi tidak ada jaminan bahwa besok, lusa, ataupun sejam lagi kita masih bisa bernafas. Maka semoga kejadian demi kejadian, kabar kematian yang telah diperdengarkan Allah kepada kita menjadikan kita semakin sadar untuk semakin rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah, rajin untuk meminta maaf kepada orang lain dengan luas hati, rajin untuk membayar semua hutang-hutang yang mungkin pernah kita lakukan kepada orang lain. Bisa jadi amal kita banyak atas rahmat Allah, tapi jangan sampai kelak amal kita akan menjadi bangkrut karena mungkin kita selama hidup sempat menyakiti orang lain dan belum termaafkan hingga ajal tiba. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pada saat memasuki alam barzakh kelak, semoga semua donatur Yayasan Amalus Bermaslahat, petugas dari Masjid Ariyat Bangil, tak lupa pula Masjid Manarul Islam Bangil, dan semua yang terlibat dalam upaya penghormatan terakhir di hari ini, menjadikan Allah merahmati semua amal ibadahnya, diampuni kelak dosa-dosanya, dan ketika kita meninggal dalam rahmat husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah.
meninggalkan keturunan soleh-soleha yang senantiasa menjadi aset akhirat kita, bermanfaat mulai di dunia sampai dengan akhirat. Mari kita dengarkan baik-baik tausiah dari Ustadz Muhammad Nadir Umar Basyuaib. Semoga bisa bermanfaat buat beliau, buat kita, buat bersama, buat para teman-teman yang mendapatkan bekal kematian yang indah atas rahmat Allah Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat, dan ada salahnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya segala yang menjadi milik Allah akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan hari demi hari hanyalah dipergilirkan saja untuk kita semua. Hari ini kita memandikan, mengkafani, mensolati, dan kemudian menguburkan jenazah saudara kita Bapak Muhammad Qasim Nurdin. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah baginya, di mana tentu itu akan menjadi hal yang juga sama terjadi pada diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Limithli hadza fa'iddu." Untuk hari yang seperti ini, saat yang seperti ini, maka bersiap-siaplah kalian. Seraya beliau mencucurkan air mata sampai air mata itu membasahi tanah di bawah beliau. Saya atas nama keluarga menyampaikan kepada antum semua yang hadir takziah di sini. Yang pertama adalah kita memintakan kepada antum ridha dan maaf. Bila mana dalam hubungan selama ini dengan almarhum ada hal-hal yang keliru dan salah, sebagai seorang manusia biasa tentu banyak salah, kita minta dimaafkan dan diridhokan. Dan yang kedua, kalau ada hal-hal yang berurusan dengan masalah utang piutang, maka silahkan berhubungan dengan anaknya, ya, langsung Musa yang ada di sebelah kanan saya ini. Ma'asyiral hadirin, kita semua punya kewajiban untuk terus melakukan amal soleh agar kita mempunyai bekal yang cukup dalam menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir sekarang ini. Karena hal ini pasti akan terjadi pada kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang punya nafs, yang punya ruh, maka ia akan merasakan al-maut, kematian itu. Semua kita. Maka janganlah kemudian kita sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan kemudian bermaksiat di hadapannya, padahal Allah Al-Alim, Al-Basir, Allah Maha Tahu, Maha Melihat. Hendaklah kita semua melakukan amal-amal ketaatan agar Allah ridho pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, setelah beliau menguburkan mayit seperti sekarang ini, waqafa alaih, beliau berdiri di sebelah kepalanya, faqal, lalu beliau alaihi salatu wassalam bersabda, istaghfiru, mintakanlah ampun, li akhikumul maitah, kepada saudaramu yang telah mati ini. Ini yang mempunyai manfaat untuk jenazah sekarang ini adalah istighfar kita yang hadir di saat ini. Was'alu lahu tathbit, dan mintakanlah ketetapan, fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanya.
Kita semua akan menghadapi hal yang sama, pertanyaan mungkar dan nakir. Dan hendaklah kita siap dengan cara mema'rifahi Allah Azza wa Jalla dalam segenap ihwalnya, memahami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya, menjalani ajaran Islam agar kita selamat dalam pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ini adalah manzilah pertama, tempat singgah pertama dari perjalanan akhirat yang sangat-sangat panjang. Kalau kita selamat di sini, maka insya Allah perjalanan berikutnya akan selamat. Oleh karena itu, mari kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, memintakan ampun kepada saudara kita Bapak Muhammad Qasim ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan hati padanya dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. ووسع مدخله وأكرم نزله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس فأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه فأدخله الجنة دار السلام. اللهم أنت ربه، أنت خلقته، أنت قبضت روحه، أنت هديته للإسلام. جئنا شفعاء فاغفر له، جئنا شفعاء فاغفر له، جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.